kelas 1. Senang sekali hari ini Ibu Guru bisa kembali bertemu dengan kalian semua. Meskipun hanya melalui video seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama. Tentu saja dengan cara yang menyenangkan. Iya kan anak-anak kelas 1? Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita masih akan belajar tentang tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatan malam hari. Hari ini kita ada di pembelajaran yang keempat. Dan tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menyusun kalimat sederhana dari kosakata tentang kegiatan malam hari. Nah, anak-anak kelas 1 semua, kita akan segera belajar. Persiapkan semua perlengkapan dan peralatan untuk belajar ya, serta menyimaklah dengan seksama. Nah, Ibu Guru akan membacakan sebuah teks cerita tentang Benny saat dia bermalam minggu. Ayo kita baca dan dengarkan bersama. Malam ini, malam minggu, Benny boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Nah, anak-anak kelas 1, jadi Benny boleh bermain di malam hari di halaman rumahnya dengan teman-teman karena waktu itu adalah malam minggu. Ayo kita lanjutkan. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Ayo bermain bersama mereka. Nah, anak-anak kelas 1, karena kita belajarnya hanya melalui video, jadi kita tidak bisa bermain bersama untuk memantulkan bola. Tapi anak-anak kelas 1 semua boleh bermain di rumah dengan kakak, dengan adik, dengan tetangganya, bermain memantulkan bola seperti yang dilakukan oleh Benny. Jadi walaupun anak-anak semua hanya di rumah saja karena kondisi dan situasi kita yang masih dalam masa pandemi, tetapi anak-anak kelas 1 bisa mengisi waktu dengan belajar dan bermain yang bermanfaat. Oke anak-anak. Nah, kita lanjutkan materi pelajaran kita. Setelah berlomba memantulkan bola, mereka bermain catur kata. Nah, perhatikan baik-baik ya, ada permainan baru yang ingin Ibu ajarkan, yaitu permainan catur kata. Mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. Nah, tabel seperti papan catur berarti tabelnya itu berbentuk kotak-kotak. Di setiap kotak ditulis kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum mulai mereka mengundi kelompok mana yang memulai duluan.
Setelah itu mereka mulai berlomba. Mereka memilih satu kata di dalam kotak. Lalu mereka membuat kalimat dari kata itu. Kalau berhasil, maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok. Kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus terlebih dahulu, itulah pemenangnya. Nah, jadi seperti itu peraturan dalam bermain catur kata. Ayo lakukan permainan ini. Nah, anak-anak di rumah, seperti tadi, kita tidak bisa melakukannya di sekolah dengan membentuk kelompok. Jadi anak-anak kelas 1 cukup melakukannya di rumah. Perhatikan ya caranya. Jadi pertama harus ada tabel kata seperti ini. Nah, tabel kata ini anak-anak kelas 1 boleh lihat di halaman 120 buku siswa tema 3. Nah, setelah ada tabel kata, maka anak-anak kelas 1 hanya harus punya pasangan bermain, kakak, adik, ibu, ayah, atau siapapun harus punya pasangan. Nah, ibu akan mencontohkan di sini yang bermain adalah Siti dan Lani. Pertama-tama, Siti dan Lani harus menentukan warna kelompok mereka atau karena tidak berkelompok warna mereka. Nah, jadi Siti memilih warna hijau dan Lani memilih warna merah. Ingat ya, Siti hijau, Lani merah. Lalu kemudian mereka mengundi siapa terlebih dahulu yang menang. Itu yang harus bermain pertama. Nah, cara mengundinya boleh dengan suit atau suten, boleh dengan melempar kertas, dan masih banyak lagi cara yang lain. Anak-anak kelas 1 terserah mau mengundinya dengan cara yang bagaimana. Nah, di sini Siti dan Lani setelah mengundi, maka Siti adalah yang akan memainkan atau memulai membuat kalimat dalam permainan catur kata ini. Ya, anak-anak, Siti memilih kata malam. Jika telah memilih sebuah tabel yang berisi kata, maka Siti harus membuat kalimat. Ini kalimat yang dibuat Siti. Kita baca ya. Malam ini udara terasa sangat dingin. Nah, Siti membuat kalimat yang di dalamnya terdapat kata malam. Lalu, karena Siti berhasil membuat kalimat dengan kata malam, maka tabel yang bertuliskan kata malam diberi warna sesuai dengan warna Siti, yaitu warna hijau. Nah, setelah Siti, lalu giliran Lani. Lani ingin menghalangi Siti agar warna tabelnya tidak lurus. Jadi, Lani memilih kata bintang. Kemudian, Lani membuat kalimat yang berhubungan dengan kata bintang. Ayo kita baca kalimatnya. Bintang bertaburan di langit malam. Nah, karena Lani berhasil membuat kalimat dengan kata bintang, maka tabel atau kotak yang bertuliskan bintang diberi warna sesuai dengan warna Lani, yaitu warna merah. Jadi, Lani sengaja memilih kata di samping kata yang telah dipilih oleh Siti agar dia bisa menghalangi Siti. Begitu.
Setelah giliran Lani, maka sekarang giliran Siti. Siti memilih kata bulan agar nanti kotaknya atau warnanya segera lurus ke bawah. Nah, Siti membuat kalimat yang berhubungan dengan kata bulan. Ayo kita baca bersama. Bulan purnama bersinar terang. Nah, karena Siti berhasil membuat kalimat dari kata bulan, maka tabel yang bertuliskan kata bulan diberi warna dengan warna Siti, yaitu warna hijau. Nah, setelah itu giliran Lani. Tentu saja Lani berusaha untuk menghalangi Siti karena hanya tinggal satu kotak lagi. Siti sudah bisa membuat warna yang sejajar pada tabel kata. Nah, untuk menghalanginya, Lani memilih kata bersinar. Dan dia membuat kalimat, malam ini bulan bersinar terang. Nah, sebab Lani berhasil membuat kalimat, maka kotak yang bertuliskan kata bersinar diberi warna sesuai dengan warna Lani, yaitu warna merah. Sekarang giliran Siti lagi. Nah, Siti akan terus berusaha untuk membuat warnanya sejajar secepat mungkin. Jadi Siti memilih kotak yang bertuliskan kelelawar. Ayo kita baca kalimat yang dibuat Siti. Kelelawar mencari makan di malam hari. Nah, karena Siti berhasil membuat kalimat, maka kotak yang bertuliskan kata kelelawar diberi warna hijau. Berikutnya adalah giliran Lani. Lani melihat bahwa hanya tinggal satu kotak lagi, maka Siti akan berhasil membuat garis sejajar atau garis lurus dengan warnanya. Jadi Lani berusaha menghalangi Siti. Dia memilih kotak yang bertuliskan gelap dan membuat kalimat matahari terbenam, hari mulai gelap. Karena Lani berhasil membuat kalimat tentang kata gelap, maka kotak yang bertuliskan kata gelap diberi warna sesuai warna Lani, yaitu warna merah. Nah, anak-anak, kemudian giliran Siti. Siti memilih kata jangkrik dan membuat kalimat. Suara jangkrik terdengar di malam hari. Karena Siti berhasil membuat kalimat, maka kotak yang bertuliskan kata jangkrik diberi warna hijau sesuai warna Siti. Jadi anak-anak, pemenang dari permainan catur kata ini adalah Siti, karena Siti berhasil membuat garis lurus, garis serong ya, dari sudut ke sudut. Seperti itu contoh cara memainkan permainan catur kata. Nah, anak-anak di rumah boleh menirukannya untuk mengisi waktu luang. Oke anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kita. Buatlah sebuah kalimat yang berhubungan dengan kegiatan di malam hari dengan menggunakan kata berikut ini. Ini adalah tugas anak-anak di rumah ya, membuat kalimat di buku tugasnya. Seperti biasa, ditulis sendiri. Nah, kata yang pertama adalah kata terbenam. Terbenam. Kata yang kedua, kunang-kunang. Kunang-kunang. Ada dua ya. Dua kata yang harus anak-anak semua membuatkan kalimat. Jadi ada dua kalimat juga, terbenam dan kunang-kunang. Nah, selanjutnya mari kita lanjutkan pelajaran kita. Setelah bermain, Benny pulang ke rumah.
Karena belum mengantuk, Benny melanjutkan tugas sekolah. Lanjutan, membuat karya kerajinan dari biji-bijian. Dia harus menempelkan biji-bijian pada gambar yang telah disiapkan. Karya kerajinan yang dibuat oleh Benny adalah karya kolase. Kolase termasuk dalam karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang hanya memiliki 2 sisi, yaitu panjang dan lebar. Nah, anak-anak kelas 1, jadi kalian harus seperti Benny. Nah, yang sudah selesai mengumpulkan karya kolasenya boleh memainkan permainan catur kata di rumah. Yang belum menyelesaikan karya kolase biji-bijiannya, Ibu harap untuk segera menyelesaikannya dan segera mengumpulkannya. Batas waktunya sampai hari Sabtu minggu depan. Ya, anak-anak kelas 1, diingat, diperhatikan, dan dikerjakan ya tugasnya. Nah, jadi materi pelajaran kita hari ini telah selesai. Seperti biasanya, tentu saja Ibu Guru berharap bahwa anak-anak bisa mengerti dan memahami seluruh materi pelajaran kita untuk hari ini. Tetapi, jika memang anak-anak belum mengerti atau masih kurang paham dan ingin bertanya, boleh menghubungi Ibu Guru seperti biasa ya anak-anak. Oke? Tetap semangat di dalam belajar dan ingat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Nah, anak-anak, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Ingat untuk selalu jaga kesehatan, ya. Hindari kerumunan. Pakailah masker jika harus keluar rumah. Dan ingat, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Sampai jumpa. Dadah.